Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Kinara yang tidak akan menyerah untuk mencari siapakah pelaku yang telah membuat ayahnya menjadi lumpuh seperti sekarang ini. Nah, kira-kira apakah nantinya Dava akhirnya akan memberitahu Kinara tentang kebenaran yang sebenarnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini memang Pak Salman sedang mengalami masa-masa yang paling sulit dalam kehidupannya ya kawan-kawan. Ya, dimana Pak Salman bahkan sampai merasa bahwa dirinya hanyalah sebuah beban bagi Kinara dan juga Bu Ratih. Pak Salman merasa bahwa karena dirinya, Bu Ratih dan juga Kinara harus mengalami hari-hari yang berat untuk mencari uang ya kawan-kawan. Ya, sebenarnya semua ini akibat ulah dari Maura yang ingin menghancurkan Kinara tanpa memikirkan resiko lebih banyak lagi, dimana ibu dan juga ayahnya juga terdampak akibat ulah dari Maura sendiri. Ya, Maura melakukan apa saja demi untuk menghancurkan usaha Kinara ya kawan-kawan. Mungkin karena memang Maura mendapatkan kekayaannya saat ini dengan mudah, sehingga Maura pun seenaknya saja menghambur-hamburkan uang untuk membayar semua orang yang ingin bekerja sama dengan Kinara agar mereka mau membatalkan kerjasamanya. Ya, namun hal ini mungkin tidak akan bertahan lama ya kawan-kawan, karena uang yang dihambur-hamburkan oleh Maura pasti akan segera habis. Apalagi melihat bagaimana klien-klien yang sebenarnya sangat menyukai kinerja dari Dava dan juga Kinara. Hal itu membuat mereka pun akan dengan mudah mendapatkan investor-investor jika Maura tidak menghalang-halangi mereka berdua. Akibat ulahnya ini pun Pak Salman benar-benar menjadi semakin menderita. Bahkan di episode sebelumnya Pak Salman sampai tidak mau mendengarkan Bu Ratih ya kawan-kawan, karena Pak Salman sudah tidak mau hidup lagi. Untung saja di sana ada Pak Bagas, meskipun Pak Bagas harus menggunakan cara yang sedikit kasar ya kawan-kawan, yaitu dengan cara membentak Pak Salman untuk diam dan mendengarkan perkataan dari Pak Bagas. Namun hal itu nampaknya lebih efektif ya kawan-kawan, karena Pak Bagas mengatakan kepada Salman bahwa semua orang ingin Pak Salman sembuh. Bahkan Kinara dan juga Bu Ratih ingin Pak Salman segera pulih. Tak hanya itu, Pak Bagas juga mengatakan bahwa dirinya sebagai sahabat Pak Salman juga mengharapkan semua itu terjadi, sehingga Pak Salman pun harus memiliki semangat untuk hidup lagi. Ya, karena perkataan dari Pak Bagas, Pak Salman pun akhirnya memiliki semangat lagi untuk tetap hidup ya kawan-kawan, untuk bisa sembuh dan untuk membahagiakan keluarganya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai,
agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun ketika Kinara mengetahui tentang hal itu, Kinara pun menjadi semakin bersedih ya kawan-kawan. Saat itu Kinara curhat kepada Dava bahwa dirinya ingin mengusut kasus ini. Ya, meskipun pelakunya sudah bertanggung jawab dan sudah dipenjara selama 12 tahun, namun Kinara ingin tahu siapakah pelakunya. Apakah saat ini pelakunya sedang menikmati kebebasan dan juga hidup bahagianya bersama dengan keluarga atau tidak. Karena Kinara tentunya tidak terima ya kawan-kawan melihat bagaimana penderitaan ayahnya selama ini, dan bahkan saat ini ayahnya sampai tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Hal ini pun membuat Dava menjadi semakin bingung ya kawan-kawan. Dava bingung apakah dirinya harus berkata jujur kepada Kinara atau justru Dava harus terus merahasiakan semua ini. Ya, melihat bagaimana kekecewaan Kinara terhadap pelaku penabrak Pak Salman, tentunya membuat Dava takut apabila Kinara tahu hal yang sebenarnya. Kinara akan pergi jauh dari Dava, dan Dava pun pasti akan merasa sangat bersedih ketika dirinya harus kehilangan wanita yang sangat Dava cintai. Namun menutupi semua ini dari Kinara juga tidak akan ada gunanya, karena cepat atau lambat Kinara pasti akan tahu semuanya tentang siapakah pelaku yang telah membuat ayahnya menjadi lumpuh seperti saat ini. Ya, sebenarnya seandainya Dava jujur kepada Kinara, mungkin Kinara bisa memahami situasinya ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Kinara juga menyaksikan sendiri betapa menderitanya Dava dan juga Pak Bagas selama ini ya kawan-kawan. Belum lagi akibat dari Maura, Dava juga harus menderita karena kehilangan sebagian besar harta kekayaannya. Dava juga telah berkorban begitu banyak untuk Kinara, termasuk pada saat Kinara meminta Dava untuk menikahi Maura, hingga pernikahan itu yang menyebabkan Dava kehilangan segalanya. Mungkin seandainya Kinara tahu dari Dava atau Pak Bagas, Kinara mungkin bisa mempertimbangkan ya kawan-kawan, dan bahkan mungkin rasa kecewa Kinara tidak seberat ketika nanti Kinara tahu hal ini dari orang lain. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, memang seharusnya Dava secepatnya memberitahu Kinara ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Kinara harus segera tahu dan Kinara berhak untuk mendapatkan kejujuran dari Dava. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Dia Yang Kau Pilih yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.